Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat sekalian yang ada di rumah, gimana kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran walau dari jarak jauh. Anak hebat yang ada di rumah, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat sekalian yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini, kalian jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah Ibu cantumkan di WA Group maupun di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan pengukuran. Nah, namun hari ini kita akan membahas mengenai konversi satuan. Hebat yang ada di rumah, masih ingat kan kalian bahwa pada proses pengukuran itu ada yang namanya besaran, satuan, dan nilai. Nah, besaran di dalam pengukuran itu ada dua jenis, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, setiap besaran akan memiliki satuannya. Nah, hari ini kesempatan kita untuk belajar mengenai konversi satuan. Karena pada satuan di fisika itu terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok MKS dan kelompok CGS. Apa itu satuan MKS dan satuan CGS? Satuan MKS adalah satuan yang berpatokan pada meter, kilogram, dan sekon. Sementara sistem CGS adalah sentimeter, gram, sekon. Pada kesempatan kali ini, anak-anak hebat sekalian akan Ibu perkenalkan dengan berbagai jenis satuan. Sehingga dari berbagai jenis satuan itu dalam satu besaran itu ada berbagai macam satuannya. Nah, contoh misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ingin membeli gula, misalkan mama kamu meminta tolong untuk membelikan gula, pasti satuan yang akan atau sering digunakannya dalam satuan kilogram. Namun beda halnya dengan ketika mama mau beli emas, misalkan ya, mama mau beli emas nih ke pasar. Jarang dalam kehidupan sehari-hari mama kalian membeli 1 kilogram emas, 10 kilogram emas, kecuali mungkin bagi yang borjuis ya. Tapi bagi kita yang orang sederhana, mungkin, dan kalau misalkan dalam emas dalam bentuk kilogram itu tidak begitu cantik anak-anakku sekalian. Nah, maka biasanya emas yang sering kita pakai itu ukurannya dalam ukuran gram. Nah, bagaimana sih kesetaraan dari suatu besaran dengan besaran lainnya? Nah, di hari ini kita akan coba berkenalan dengan berbagai jenis satuan dalam satu besaran. Sudah siap? Nah, kita berkenalan yuk dengan berbagai satuan yang ada pada setiap besaran. Anak-anak hebat di rumah, hari ini kita akan belajar tentang konversi, di mana konversi itu adalah mengubah besaran dari satu satuan ke satuan lainnya. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan, maka yang pertama akan Ibu jelaskan adalah konversi besaran dari besaran pokok. Ya, dari besaran pokok. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu besaran panjang. Besaran panjang secara satuan internasional, panjang itu satuannya adalah meter. Satuannya adalah meter. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal bukan hanya meter saja sebagai satuan untuk menyatakan panjang, tapi juga ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, dan milimeter.
Ya, jadi ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, mungkin kalian di tingkat SD sudah belajar mengenai memindahkan dari satuan satu ke satuan lainnya, atau yang biasa kita kenal dengan istilahnya konversi. Nah, anak-anak hebat sekalian, untuk mengkonversi yang pertama, kita akan belajar mengkonversikan besaran pokok yang pertama, yaitu panjang. Ya, panjang, satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kenapa ibu buat tangga seperti ini? Agar memudahkan kita untuk melakukan kegiatan konversi. Jika kalian ingin mengkonversikan dari tangga atas ke tangga bawah, maka setiap turun satu anak tangganya kalian kalikan dengan 10. Ya. Namun, jika kalian akan memindahkan dari tangga bawah menuju ke tangga atas atau satuan atas, maka harus dibagi dengan 10 untuk setiap naik satu anak tangganya. Contoh, misalkan contohnya ibu akan memindahkan berapakah 10 km itu setara dengan berapa sentimeter? Ya, 10 km setara dengan berapa sentimeter? Nah, sekarang kita lihat cara mengkonversikannya. Kita lihat, kita akan mengkonversikan 10 di sini kilometer menuju ke sentimeter. Dari kilometer menuju ke sentimeter. Maka yang harus kita lakukan adalah berapa nih turun anak tangganya, atau kita melintasi berapa anak tangganya. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak tangga, atau dengan kata lain setiap satu turun anak tangga bernilai nolnya 1. Nah, karena kita turunnya 5 anak tangga, maka nolnya 5. Ya, maka 10 km itu rempong ya ibu ya. Maka 10 km dikali dengan 100.000 dikali dengan 100.000. Maka hasilnya 10 km itu setara dengan 1 juta sentimeter. Nah, gitu ya anak-anakku sekalian. Jadi 10 km itu setara dengan 1 juta kilometer. Kenapa? Karena kita menuruni 5 anak tangga. Nah, sekarang berapakah? Nah, ya ini yang pertama. Yang kedua, berapakah 100 cm itu setara dengan berapa hektometer misalkan? Nah ya, 10 cm itu setara dengan berapa hektometer? Nah, kita lihat ya. Ini ada di sentimeter. Ya, kita ada di sentimeter menuju ke hektometer. Berarti 1, 2, 3, 4. Naik 4 anak tangga, berarti dibagi dengan nolnya 4. Jadi 100 cm dibagi dengan 1, 2, 3, 4. Dibagi dengan 10.000. Nah, itu sama dengan berapa? Kita coret nolnya coret 0,01 hektometer. Ya, jadi 100 cm itu setara dengan berapa hektometer? Nah, karena ke hektometer itu kita turunnya 4 anak tangga, maka kita bagi dengan 10.000. Kan naiknya dari sentimeter ke hektometer. Ada desimeter, meter, dekameter, hektometer. Jadi kita naiknya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 anak tangga itu sama juga dengan 10.000. Nah, jadi 100 dibagi dengan 10.000 hasilnya 0,01. Jadi 100 cm itu setara dengan 0,01 hektometer. Yang kedua. Nah,
Yang kedua untuk massa. Massa satuannya dalam satuan internasionalnya itu adalah gram. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan berbagai jenis satuan untuk menyatakan massa. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Oke. Prinsipnya sama dengan kita saat melakukan proses konversi pada besaran panjang, yaitu jika dari kilogram menuju ke miligram itu dikali dengan 10, sementara dari miligram ke kilogram kita bagi dengan 10. Ya, contoh 25 hektogram setara dengan berapa miligram? 25 hektogram setara dengan berapa miligram? Sekarang kita lihat hektogram ada di tangga kedua, kita turun. Dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Maka turunnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak tangga. Artinya berarti 25 hektogram dikali dengan 100.000. Ya, dikali dengan 100.000. Maka hasilnya 25 hektogram adalah setara dengan 2.500.000 miligram. Ya, jadi 25 hektogram itu setara dengan 2.500.000 miligram. Oke, anak hebat sekalian, paham? Nah, begitupun untuk dari bawah ke atas. Contoh misalkan 0,5 gram setara dengan berapa kilogram? Misalkan ya, 0,5 gram setara dengan berapa kilogram? Oke, sekarang kita lihat 0,5 dibagi, nah itu ya, 0,5 dibagi, kita lihat dari gram ke kilogram, naiknya 1, 2, 3. Dari ada naik ke dekagram, hektogram, kemudian gram. Berarti dibagi dengan 1000. Ya. Nih, sama dengan kilogram. Nah, gimana cara ngebaginya? Nah, sekarang kita lihat. Ya, 0,5 itu setara dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Min 5. Pangkat min 1. Nah, jadi gini anak-anakku sekalian, kalau belajar fisika lebih enak dengan menggunakan eksponen atau pemakatan. Nah, mudah-mudahan guru matematikanya sudah menjelaskan. Nah, eksponen itu gampangnya gini deh. Kalau misalkan kita ketemu angka 0, maka kita hitung nolnya yang ada di depan berapa untuk menuju ke angka akhirnya. Nah, kemudian itu akan menjadi minus untuk menghitung berapa jumlah 0 di belakang komanya. Ya, jadi kayak ini 0,5 berarti kan 0 di belakang angka di belakang nolnya itu ada 1, maka 0,5 itu setara dengan 5 kali 10 pangkat negatif 1. Kemudian dibagi. Nah, dibagi dengan 1000. Nah, di dalam matematika untuk bilangan seperti ini kita bisa buat dia menjadi naik ke atas dengan cara kalau yang tadinya di atas bernilai positif, naik ke atas jadi bernilai negatif. Nah, contoh pada kasus ini 5 kali 10 pangkat minus 1. Nah, kita pengen nih naikin angka 1000-nya biar bisa jadikan ada tuh di dalam matematika ya, ada prinsipnya A pangkat X ya, A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y. Nah, ini bisa kita substitusikan atau kita olah menjadi A pangkat X ya. A pangkat X dikali A
pangkat negatif Y. Gitu ya, A pangkat negatif Y. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, ini kita bisa jadi 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa pangkat min 3? Kan tadinya di sini nolnya ada 3 nih, ya anak-anakku sekalian. 1000 itu sama juga dengan 10 pangkat 3. Nah, jadi kalau di sini 10 pangkat 3, naikin pindah ke atas, maka jadi 10 pangkat negatif 3, gitu ya. Nah, kemudian, oke, nggak cukup ya, kita taruh ke sini. Aduh. Nah, kemudian 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita bisa hasilkan sebuah angka. Ini 10 dengan 10. Jadi kita bisa kita bisa jumlahkan. Jadi 5 kali 10 pangkat negatif 1 di negatif 1 dikurang 3. Jadi berapa anak-anakku sekalian? Jadi negatif 4 gitu ya. Jadi 5 kali 10 pangkat negatif 4. Ini hasilnya ya. Atau 0,00124 kilogram. Ya, jadi 0,0004 kilogram. Jadi kok 4 ya? Kenapa jadi 4? 5, maaf. 5. Ya, angka akhirnya 5. Mohon maaf ya. Nah, itu. Jadi 0,5 miligram ya. 0,05 miligram itu 0,5 gram itu setara dengan 0,0005 kilogram. Nah, untuk konversi yang ketiga, kita akan mengkonversikan waktu. Nah, waktu itu satuannya ada jam, menit, detik. Ya, kalau secara sistem internasional, untuk menyatakan satuan waktu adalah second atau detik. Nah, namun pada kenyataannya kita menemukan untuk satuan waktu kadang-kadang ada yang menggunakan jam, menit, dan detik. Nah, maka untuk di fisika kita harus mampu mengkonversikan atau memindahkan dari satuan waktu satu ke satuan waktu yang lainnya. Nah, 1 jam itu setara dengan 60 menit. Anak hebat. Nah, 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, sementara untuk 1 jam adalah 3.600 detik. Oke ya. Nah, maka kalau kita mau mengkonversikannya, contoh 5 jam setara dengan berapa detik? Nah, misal ya. Nah, maka 5 jam itu harus kita kalikan dengan 3.600. Gitu ya. Nah, atau berapakah 5 jam itu setara dengan berapa menit? Maka 5 jam itu setara dengan berapa menit misalkan. Nah, maka 5 dikali 60 menit. Gitu ya. Nah, itu untuk memindahkan satuan waktu. Anak-anak sekalian, untuk satuan suhu dan satuan kan ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, itu ada di bab sendiri. Jadi mulai dari suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, itu ada di bab sendiri untuk konversinya. Untuk kelas 7, konversi besaran pokoknya cukup sampai ke suhu. Namun suhu itu nanti akan dibahas pada konversi suhu yang ada di bab suhu. Jadi untuk kesempatan kali ini Ibu tidak akan mengkonversikan suhu karena nanti ada bab tersendiri untuk konversi suhu. Nah, anak hebat sekalian, untuk konversi selanjutnya selain panjang, massa, dan waktu, untuk konversi pada kesempatan kali ini, untuk konversi besaran turunannya adalah yang pertama luas. Ya, yang kedua volume.
Ya, yang pertama luas, yang kedua volume, dan yang ketiga cara mengkonversi besaran turunan lain. Nah, itu ya, cara mengkonversi besaran turunan lainnya. Contoh misalkan di dalam fisika nanti ada untuk menyatakan kecepatan misalkan ya. Untuk menyatakan kecepatan selain satuannya meter per second, juga ada satuan lainnya yaitu kilometer per second. Nanti Ibu akan memberikan contoh. Nah, untuk konversi yang jenisnya hampir mirip dengan besaran kecepatan. Nah, nanti juga di fisika ada besaran-besaran lain yang mirip dengan besaran kecepatan. Nah, tapi Ibu akan memberikan contoh cara mengkonversikan besaran turunan yang mirip dengan besaran kecepatan. Oke, yang pertama, besaran turunan yang pertama yang akan kita konversikan adalah luas. Oke, kalau secara matematika, luas itu sama dengan panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar secara matematikanya. Namun di fisika, lebar itu adalah besaran panjang. Maka di dalam fisika, luas itu rumusnya adalah panjang kali panjang. Karena sesungguhnya luas lebar itu adalah panjang. Namun di matematika, untuk membedakan antara panjang horizontal, panjang vertikal, itu ditandai dengan panjang, lebar, tinggi gitu kan ya. Nah, tapi untuk fisika atau di IPA itu tidak ada lebar dan tinggi, tapi semuanya dalam satuan panjang. Makanya satuan panjang untuk luas itu adalah panjang kali panjang. Sehingga nanti kita bisa dapatkan, karena satuan panjang itu adalah meter, maka meter dengan meter, maka untuk satuan luas adalah meter persegi. Gitu kan ya, sama aja dengan matematika. Untuk mengkonversi besaran luas, ya, untuk mengkonversi besaran luas pada prinsipnya sama saja dengan besaran panjang. Namun karena ada 2 kali panjang, maka untuk konversi luas, setiap satu turun anak tangga itu kalian kalau pada panjang, kita kan panjangnya cuma 1, maka dikali dengan 10. Tapi karena luas panjangnya ada 2, maka setiap turun satu anak tangga dikali dengan 100. Ya, begitupun kalau mau naik anak tangga. Kalau naik satu anak tangga itu adalah 100. Kenapa 100? Kan ada 2 panjangnya, maka dikalikan dengan 100, atau 100 itu sama juga dengan dikali dengan 10 pangkat 2, atau dibagi dengan 100, atau dibagi dengan 10 pangkat negatif 2. Contoh ya, Ibu kasih contoh. Contoh misalkan 2 dekameter persegi itu setara dengan berapa milimeter persegi? 2 dekameter persegi setara dengan berapa meter persegi? Maka cara jawabnya adalah 2 dekameter menuju ke meter. Sekarang kita perhatikan. Dekameter menuju ke meter. Dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Maka dia turun berapa dari dekameter ke milimeter? 1, 2, 3, 4. Nah, karena turunnya 4, karena ini luas, berarti turunnya kita kalikan dulu. 4 kali 2 jadi 8. Ya, jadi 2 dikali 10 pangkat 8. Ya, 10 pangkat 8. Nah, tadi paham ya, 8-nya dari mana? Kan dia turunnya tadi dari dekameter ke milimeter. 1, 2, 3, 4. 1 kali turun itu
100 atau 10 pangkat 2. Kita kalikan 10 pangkat 2 dengan 4 kalinya. Jadi 10 pangkat 8. Ya, sama dengan sini ya. Sama dengan 0-nya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak hebat sekalian, 3 4 5 6 7 8. Nah, anak-anakku hebat sekalian. Nah, makanya Ibu paling nggak suka dengan rentetan 0 kayak gini. Ibu lebih suka menggunakan seperti ini, eksponen atau pemangkatan. Kenapa? Kalau kita menggunakan 0-nya terlalu banyak, terus kurang 1, maka nilainya akan berbeda. Ya, atau pemaknaannya akan berbeda. Tapi kalau misalkan kita kita menggunakan eksponen atau menulis dengan bilangan eksponen, maka jarang terjadi kesalahan untuk penulisannya, tidak akan kekurangan 0-nya. Begitu, paham ya? Jadi cukup sampai di sini juga itu sudah benar. Nah, kenapa Ibu panjangin rentetin lagi? Agar kalian paham bahwa 2 kali 10 pangkat 8 itu sama juga dengan 200 juta. Gitu ya, sama juga dengan 200 juta. Mudah-mudahan kalian lebih suka dengan menggunakan tulisan eksponen. Contoh selanjutnya, ya, contoh selanjutnya misalkan 2 desimeter persegi setara dengan berapa kilometer persegi, misalkan gitu ya. 2 desimeter persegi setara dengan berapa kilometer persegi. Nah, sekarang kita lihat dari desimeter ke kilometer. 1 2 3 4. 4. Oh, 4 jangan ke kilometer deh, nanti sama juga ya 4 ya. Sekarang kita ke meter aja deh, ke meter persegi misalkan. 2 desimeter persegi berapa meter persegi? Itu ya. Nah, kita lihat dari desimeter ke meter itu naik 1 anak tangga. Berarti kita membaginya dengan 10. 2 dibagi 10 pangkat 2. Gitu ya. Sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter persegi. Bu, kenapa jadi negatif 2? Kita pindahkan pangkat yang di bawah ke atas, yang tadinya positif jadi negatif. Begitu ya anak-anakku sekalian. Baik, untuk besaran turunan yang kedua yaitu volume. Nah, kita akan mengkonversikan besaran volume. Nah, ingat, volume itu rumus di dalam matematikanya kan panjang kali lebar kali tinggi. Ingat, di dalam fisika nggak ada tuh istilah lebar atau tinggi, tapi kita menggunakannya panjang kali panjang kali panjang. Nah, karena satuan untuk panjang adalah meter, meter kali meter kali meter, meternya ada 3, maka satuan untuk volume adalah meter kubik. Kita anak-anakku sekalian ya. Nah, gimana cara mengkonversikannya? Cara mengkonversikannya sama saja dengan panjang atau luas. Kalau luas itu kan 2, 2, 2 gitu ya, pangkat 2, pangkat 2. Nah, kalau ini kita ganti aja pangkat 2-nya jadi pangkat 3. Gitu ya, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. Nah, kemudian gimana? Kalau tadi setiap kali naik atau setiap kali turun anak tangga, dia dikalikan 10. Nah, kalau ini dikalikan dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, begitupun kalau dari arah bawah ke atas atau tangganya naik, maka kita bagi dengan 1000 atau 10 pangkat negatif 3. Pada prinsipnya sama saja anak-anakku sekalian hebat di rumah. Cara mengkonversikannya sama saja, hanya kalau panjang itu cuma 1, luas itu dikali dengan 100, kalau volume dikali dengan 1000 ya. Atau kalau untuk luas itu 1, 10-nya 10 pangkat 1, kalau untuk luas 10 pangkat 2, kalau untuk volume 10 pangkat 3. Paham ya? Nah,
Untuk konversi satuan lainnya, Ibu contohkan saja, semisal kita akan melakukan konversi pada kecepatan. Kecepatan atau kelajuan itu satuannya meter per second. Nah, gitu ya. Sementara kan untuk panjang kita bukan hanya meter saja, tapi ada kilometer. Kemudian untuk detik atau second, tidak hanya second untuk menyatakan waktu, tapi juga ada jam dan menit. Nah, bagaimana cara mengkonversikannya kalau misalkan satuannya ada dua buah jenis satuan dalam satu besaran? Nah, kita lihat ya. Contoh. Berapakah 20 meter per second? 20 meter per second itu setara dengan berapa kilometer per jam? Nah, gitu kan ya. 20 meter per second itu setara dengan berapa kilometer per jam? Atau ya bolehlah. Ya. Nah, sekarang kita lihat caranya. 20 meter per second itu dibacanya sama juga dengan setiap 20 meter setiap panjang yang ditempuh 20 meter, dia menggunakan waktu sebesar 1 second. Angka 1 tidak perlu ditulis ya, anak hebat sekalian. Nah, jadi 20 meter per second itu kalau kita tulis boleh dengan gini, 20 M atau 20 meter dibagi dengan 1 second. Itu setara dengan berapa kilometer per jam? Kilometer per jam. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat, konversikan dari meter ke kilometer. Dari meter ke kilometer berarti dibagi dengan berapa? 1000, betul ya. Berarti kita di sini tuliskan 20 dibagi dengan 1000. Oke. Nah, kemudian 1 sekon berapa jam? Nah, karena 1 jam itu 3600, anak hebat sekalian, maka 1 sekon itu adalah 1 per 3600. Kan ya. Nah, sekarang kita substitusikan berdasarkan prinsip matematika. Ya, 20 per 100. Nah, yang di bawah 1 per 3600 itu kita bisa naikkan dengan cara apabila tadinya jadi penyebut, dia akan jadi pembilang. Yang tadinya pembilang, dia akan menjadi penyebut. Atau kita balikan kalau dalam bahasa mudahnya ya. 1 per 3600 kita balikan jadi 3600 per 1. Gitu ya. Maka hasilnya kita lihat. Kita lihat ya. 3000 berapa tadi? 20 ya. Oh, sorry, ini jadi dikali ya. Maaf, Ibu salah. Jadi dikali. 20 kali 3600 itu adalah 36 dikali 2. 6 kali 2, 12, 1 berarti 72. 72.000. Ya, 72.000 dibagi dengan 1000. Nah, kan 1000 kali 1, 1000. Nah, terus 72.000 dibagi 1000, maka kita coret aja 72. Ini kan ada nolnya 3, ini ada nolnya 3. 72 dibagi 1, 72 kilometer per jam. Nah, jadi anak-anakku sekalian, 20 meter per second atau 20 meter per detik itu setara dengan 72 kilometer per jam. Baik anak-anak hebat aku yang ada di rumah, mudah-mudahan penjelasan sedikit dari Ibu bisa kalian pahami. Jika masih belum jelas, kalian bisa putar ulang video pembelajaran dari Ibu. Sehingga kalian bisa paham betul pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, nah pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang konversi atau memindahkan dari satuan satu ke satuan lainnya. Pada kesempatan kali ini, satuan yang kita pindahkan ada satuan panjang, satuan waktu, satuan massa, satuan luas, satuan volume, dan satuan lain yang yang menggunakan dua
dua satuan dalam satu jenis gitu ya, atau dalam satu besaran. Contohnya pada kecepatan tadi ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kalaupun tidak, kalian bisa ulang-ulang lagi ya video ibunya. Nah, kemudian untuk tugasnya nanti lihat di Google Classroom masing-masing. Baik anak-anak hebat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa kalian camkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kehidupan kita di hari-hari kita. Baik anak-anak sekalian, Ibu akhiri video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa prokesnya ya, agar tetap sehat.